Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levani Disi Ayunda, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Padang, dengan NIM 2114060021. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila itu? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Tahukah kamu, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang pertama BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Chow Sang In atau sekarang dinamakan dengan Gedung Pancasila. Dalam rapat ini membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar-dasar negara Indonesia yang nantinya dinamakan dengan Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan tentang pentingnya dasar negara dan landasan filosofi pada suatu negara yang merdeka. Namun, setelah diteliti, ternyata kata Pancadharma ini mengandung arti yang kurang tepat, karena dharma artinya kewajiban, bukan asas ataupun dasar. Adapun isi dari Pancadharma yang dimaksud adalah, atas peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena kata Pancadharma ini kurang tepat, seorang ahli bahasa menyarankan untuk menggantinya dengan kata Pancasila. Maka Soekarno pun menggantikannya dengan kata Pancasila. Atas peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai falsafah atau filosofi negara. Sehingga dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Tujuan yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai pandangan hidup atau petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan Pancasila juga terdapat dalam pembukaan undang-undang pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini atau disebut juga dengan Jakarta Charter merupakan hasil dari kinerja Panitia 9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini dinamai oleh Muhammad Yamin atas sebuah kesepakatan teks tertulis yang memuat tentang rumusan hukum negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang ini sudah dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan Dokuritsu Zunbityo Sakai yang beranggotakan 21 orang. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini bermula ketika Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi dan segera akan dirumuskan. Sehingga jadilah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sekian dari saya Levani Disi Ayunda.
izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jadilah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sekian dari saya Levani Disi Ayunda, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.